Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nantia Febrian, mahasiswi Manajemen Rekord dan Arsip angkatan 2018. Yang saya hormati Ibu Diah Safitri, SIPIM Hum, selaku dosen pembimbing sekaligus Kepala Prodi Jurusan Manajemen Rekord dan Arsip. Yang saya hormati Bapak Agus Darojat SIP selaku pembimbing lapangan, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Usman Nur M.Hum selaku dosen penguji pada sidang hari ini. Latar belakang penulisan tugas karya akhir saya yang berjudul Layanan Arsip Vital Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Perpustakaan Arsip dan Daerah Kota Tangerang adalah tingginya kebutuhan informasi masyarakat mengenai arsip vital, khususnya arsip izin mendirikan bangunan. Arsip mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan dan dalam penyampaian suatu informasi baik pihak internal maupun eksternal. Lebih melihat dari pengertian arsip vital itu sendiri, yaitu arsip sebagai syarat dari keberlangsungan operasional pencipta arsip yang tidak dapat diperbarui dan digantikan apabila rusak maupun hilang. Arsip izin mendirikan bangunan adalah produk hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. Arsip izin mendirikan bangunan ini sangatlah penting bagi suatu bangunan karena bertujuan untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan. Latar belakang yang kedua yaitu wujud kinerja pemerintah terhadap masyarakat yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang adalah bidang kearsipan yang dilaksanakan oleh salah satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kearsipan, yaitu bidang pengolahan dan pelayanan kearsipan. Khususnya dalam tugas dan fungsinya yang melayani yaitu mengelola arsip, menjaga arsip, melayani permohonan informasi arsip, dan peminjaman arsip kepada masyarakat maupun pihak internal yang membutuhkannya. Berdasarkan latar belakang yang saya tulis ini, yaitu untuk mengetahui prosedur layanan arsip vital IMB di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang, dan untuk mengetahui apa saja hambatan dari kegiatan layanan arsip vital IMB yang banyak dicari oleh masyarakat sebagai saran bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang. Landasan teori yang saya gunakan dalam tugas karya akhir saya ini, yang pertama Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang kedua Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2013 tentang pelaksanaan program arsip vital, yang ketiga mengenai buku-buku dan jurnal kearsipan, salah satunya buku Sulistyo Basuki yaitu berjudul Manajemen Arsip Dinamis, buku Toto Widiarsono tentang pengantar layanan informasi. Gambaran umum Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang, yaitu merupakan satu organisasi perangkat daerah yang telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Yang pertama kantor dari tahun 99 sampai 2014, lalu ke Badan Perpustakaan tahun 2015 sampai 16, dan saat ini menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dengan visi terwujudnya Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai pusat informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang berakhlakul karimah, dan juga memiliki misi yang pertama mewujudkan tata kelola kelembagaan dan sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, kompeten dan profesional. Yang kedua, mewujudkan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib dan berkualitas. Dan yang keempat, mewujudkan pelayanan prima perpustakaan dan kearsipan. Ini merupakan bagian struktur organisasi. Berdasarkan struktur organisasi di atas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang memiliki 5 bidang, yaitu bidang sekretariat, bidang pengembangan dan dokumentasi, bidang perpustakaan, bidang kearsipan, dan kelompok fungsional. Bidang pengolahan dan pelayanan kearsipan memiliki tugas
melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran dinas, melakukan layanan kearsipan, permohonan informasi, dan atau peminjaman arsip, melakukan penerimaan arsip hasil penyerahan dan pelaksanaan akuisisi arsip dari perangkat daerah, melakukan pengelolaan dan pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip dinamis inaktif yang diserahkan dan atau akuisisi dari perangkat daerah, melakukan pengolahan, pengelolaan, dan pemeliharaan penyelamatan arsip statis, melakukan fasilitasi pengolahan, penataan, dan pemusnahan arsip pada perangkat daerah, melakukan penilaian arsip, dan menentukan masa retensi arsip sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pengenilaian dan jadwal retensi arsip, melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan kegiatan seksi pengolahan dan pelayanan kearsipan lainnya. Adapun sumber daya manusia dalam pengolahan dan pelayanan kearsipan yaitu Bapak Agus Darujat SIP sebagai Kepala Seksi, yaitu Bapak Zaini SPD sebagai Arsiparis, Ibu Eva Harnas STRARS sebagai Arsiparis, Bapak Abdul Rosyid sebagai Pranata Kearsipan, Bapak Samsudin Syafei sebagai Pranata Kearsipan, Bapak Suparman sebagai Pranata Kearsipan, dan Bapak Eko Dikfaris sebagai Admin Pengolahan dan Pelayanan Kearsipan. Kegiatan layanan arsip vital izin mendirikan bangunan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang, termasuk layanan yang dikhususkan bagi yang memiliki hak akses seperti pemilik IMB dan petugas layanan. Arsip IMB ini salah satu arsip yang sangat penting keberadaannya, karena sebagai salah satu syarat berdirinya suatu bangunan atau gedung. Arsip IMB juga banyak dicari untuk kepentingan administratif dan kepentingan hukum. Layanan arsip vital izin mendirikan bangunan hanya dapat diakses secara offline dengan cara datang langsung ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang pada hari Senin sampai Jumat pukul 09.00 sampai 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan layanan arsip vital izin mendirikan bangunan ini dilakukan oleh Bidang Pengolahan dan Pelayanan Kearsipan yang merupakan tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga daerah yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019. Arsip izin mendirikan bangunan ini telah mengalami proses pengelolaan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip dinamis inaktif, seperti yang disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip daerah kabupaten atau kota yang memiliki tugas melaksanakan pengolahan arsip. Proses layanan arsip ini bisa dilakukan kurang dari 1 hari, dengan catatan jika pengguna membawa data yang lengkap sebagai kata kunci. Terkadang arsip IMB lama ditemukan dikarenakan pengguna hanya tahu nama atau tahun terbit saja. Hal tersebut menyulitkan petugas dalam menemukan kembali arsip IMB. Prosedur layanan arsip izin mendirikan bangunan terbagi menjadi 3. Prosedur permohonan informasi yang ditujukan untuk masyarakat, prosedur pelayanan arsip untuk petugas, dan prosedur pencarian arsip. Prosedur permohonan informasi untuk masyarakat yang ingin mencari informasi arsipnya datang ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang dengan membawa persyaratan atau berkas lengkap yang terdiri dari fotokopi KTP penguasa atau yang diberi kuasa jika memang diwakilkan, surat kuasa, fotokopi IMB, dan fotokopi sertifikat bangunan yang harus diberikan kepada petugas. Lalu, jika memang persyaratan lengkap, pemohon diharapkan untuk mengisi formulir permohonan informasi yang terdiri dari nama, nomor identitas atau KTP, nomor telepon, email, informasi yang dibutuhkan, dan alasan permintaan informasi. Lalu yang kedua, prosedur petugas layanan arsip. Dalam prosedur ini, petugas setelah menerima berkas dan mengecek secara detail mengenai kelengkapan berkas pemohon dan menerima formulir, petugas akan mengecek perihal ketersediaan arsip yang ada di sistem melalui sistem aplikasi SIADA. Jika memang di aplikasi tersebut arsip ditemukan, maka akan diketahui tempat penyimpanannya. Sedangkan jika tidak ditemukan secara detail di dalam aplikasi SIADA,
Lalu, petugas akan mencari informasi arsip secara manual menggunakan buku atau daftar arsip. Jika memang arsip sudah ditemukan, maka akan malah dilakukan pengecekan secara fisik dan informasi ke depo dan mengecek apakah kesesuaian data dalam si ada ataupun dengan aslinya sesuai dengan yang disimpan oleh Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Tangerang. Lalu yang ketiga, prosedur pencarian arsip. Dalam prosedur pencarian arsip ini menggunakan sistem SIADA. Proses kerja dari sistem SIADA ini, yang pertama, petugas login menggunakan username dan password sesuai level jabatan. Lalu yang kedua, masuk ke halaman peminjaman atau layanan arsip. Yang ketiga, memasukkan kata kunci, salah satunya tahun arsip, nomor SK, ataupun nama pengguna IMB tersebut. Jika memang ditemukan lokasi simpan, petugas akan langsung mencetaknya informasi tersebut dan mengecek fisik dan informasi arsip tersebut. Jika memang tidak ditemukan lokasi simpan, menggunakan kata kunci lainnya. Selain memerlukan sistem layanan yang baik serta ketentuan dan prosedur yang mudah, sarana dan prasarana atau fasilitas juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk menunjang kelancaran layanan arsip. Sarana dan prasarana layanan arsip mencakup adanya unit yang ditunjuk sebagai fasilitas ruangan, akses, dan layanan arsip. Di Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Tangerang sendiri, sarana dan prasarana yang tersedia ada ruang pengaduan sekaligus ruang penerimaan tamu, lalu ada alur pelayanan arsip, ruang tunggu, ruang konsultasi, depo arsip, lalu ada ruang staf, dan ruang admin operasional. Tabel kesesuaian teori menurut Kelly George tahun 1984 dengan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang mengenai layanan arsip, yaitu konvergensi 3 elemen, yakni peneliti sebagai orang yang mencari informasi, sekumpulan arsip yang menjadi sumber informasi, dan staf atau arsiparis sebagai orang yang mempertemukan peneliti dan bahan arsip yang dicari. 3 elemen ini dalam teori George mengenai pembagian tugas sudah sesuai dengan yang ada di Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Tangerang. Di dalam layanan arsip, sumber daya manusia yang ada terbagi dalam tugas mencari informasi, staf, dan ada juga yang mempertemukan atau mengecek kembali arsip yang dicari. Tabel kesesuaian antara Sulistyo Basuki dengan yang ada di Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Tangerang mengenai 5 jenis jasa atau layanan arsip. Yang pertama, dalam pemberian informasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk penyerahan arsip, dibaca di depo arsip, Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang telah melakukannya dengan tambahan hak akses dan keamanan, yaitu memberikan jaminan seperti kartu identitas atau pengenal saat meminjam arsip yang akan dibaca. Lalu yang ketiga adalah jasa peminjaman. Untuk hal ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang menggunakan hak dan akses untuk keamanan dengan izin kepada petugas depo dan mengisi buku agenda untuk mengetahui arsip apa yang dipinjam. Yang keempat, pameran. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang selalu mengadakan pameran arsip di setiap tahunnya, selalu bersamaan dengan event yang ada atau berlangsung di Kota Tangerang tersebut. Lalu yang kelima, publikasi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang mempublikasi isi depo arsip terhadap pihak internal saja. Tidak semua orang bisa mengetahui. Lalu tabel kesesuaian yang ketiga yaitu menurut Ismiatun tahun 2001 mengenai kesesuaian sarana dan prasarana. Menurutnya, beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelayanan arsip yaitu dari sarana pendukung dan faktor sumber daya manusia. Sarana pendukung tersebut antara lain yang pertama, ruang baca arsip. Merupakan ruang utama yang dibutuhkan dalam proses layanan arsip. Ruang baca arsip yang belum sesuai dengan keadaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang, karena DPAD sendiri belum memiliki ruang baca arsip. 2. Sarana temu kembali arsip. Sarana temu kembali arsip digunakan untuk mempermudah proses pencarian informasi arsip yang dibutuhkan. Sarana temu kembali arsip ini terbagi menjadi 2, yaitu melalui elektronik dan juga melalui manual. Dalam DPAD sendiri sudah sesuai karena Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Tangerang memiliki 2 sarana temu kembali, yaitu sistem elektronik, yaitu SIADA,
sistem informasi arsip daerah, dan juga memiliki buku daftar arsip untuk manual. Ketiga, alat bantu baca arsip. Alat bantu baca digunakan untuk membantu pengguna arsip dalam memanfaatkan arsip jenis khusus. Alat baca untuk arsip foto dan alat baca untuk arsip audio sudah sesuai, tapi belum keseluruhan. Alat yang dimiliki sangat terbatas. Lalu ruang khusus. Ruang khusus ini diperlukan untuk membaca dan melihat arsip bentuk khusus seperti peta, foto, negatif foto, dan arsip non-kertas. Ini belum sesuai dengan yang ada di lapangan, dikarenakan belum tersedianya ruang penyimpanan khusus untuk arsip foto dan konvensional. Lalu ruang konsultasi. Ini digunakan untuk orang atau pemohon yang ingin bertanya atau berkonsultasi mengenai hasanah arsip ataupun hal-hal yang menyangkut arsip yang dimiliki suatu depo arsip. Ini sudah sesuai karena sudah tersedia dan banyak pemohon juga yang berkonsultasi dengan petugas. Lalu, ruang staf pelayanan, yaitu arsip digunakan untuk proses layanan arsip sehingga diperlukan sarana yang memadai dan disesuaikan dengan tugas dari masing-masing staf atau petugas arsip. Ini sudah sesuai dengan yang ada di lapangan. Lemari khusus atau loker digunakan untuk menyimpan barang dari pengguna arsip. Diperlukan lemari khusus untuk sistem pengamanan yang memadai agar keamanan dari barang-barang pengguna arsip terjamin. Ini belum sesuai dengan yang ada di Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Tangerang, karena untuk loker sendiri belum tersedia, mengingat loker salah satu sarana pendukung proses layanan untuk pemohon dan terkait dengan kenyamanan pengguna untuk menyimpan barang-barang yang dibawa seperti jaket, tas, makanan, atau minuman dan benda lain yang tidak diperbolehkan dibawa saat ke dalam ruang arsip. Lalu ruang transit arsip merupakan ruang penyimpanan sementara arsip yang dipinjam dari depo sebelum diserahkan pada pengguna arsip. Ini belum sesuai yang ada di lapangan, karena Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang belum memiliki ruang transit arsip. Lalu sistem pengamanan arsip diperlukan untuk menjaga keselamatan fisik maupun isi informasi arsip. Sistem pengamanan ini dapat berupa ketentuan atau peraturan khusus, batasan akses, maupun sarana pengamanan seperti CCTV, barcode, dan sebagainya. Pengamanan ini sudah dilakukan di Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Tangerang dengan memasang CCTV di setiap sudut lantai dan ruangan, dan penguncian di depo setiap lantai yang hanya bisa diakses oleh petugas penjaga atau oleh pegawai dengan kepentingan khusus. Dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan melalui presentasi tugas karya akhir saya ini adalah kegiatan layanan arsip vital izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh bidang kearsipan seksi pengolahan dan pelayanan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang. Kegiatan arsip vital IMB dimulai dari proses permohonan informasi, datang sebagai pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Sudah berjalan cukup baik, di mana masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi diharuskan melengkapi berkas persyaratan antara lain yang pertama, fotokopi KTP pemilik, fotokopi KTP penerima dan pemberi kuasa jika diwakilkan, surat kuasa, fotokopi IMB, fotokopi sertifikat bangunan. Dengan kelengkapan berkas tersebut, petugas layanan dapat mencari arsip izin mendirikan bangunan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon dalam waktu singkat, kurang dari 1 hari, bisa ditunggu, namun hal tersebut tidak berlaku jika pengguna tidak membawa data yang lengkap sebagai kata kunci untuk mencari arsip IMB dalam sistem untuk penemuan kembali, dan pejabat penandatangan tidak ada di tempat. Selain itu, informasi yang diserahkan kepada pemohon sesuai dengan kebutuhan, karena banyak yang diminta oleh pemohon hanya pengecekan fisik dan informasi. Maka, petugas memberikan informasi melalui surat keterangan dengan 3 macam keterangan. Yang pertama, arsip sudah dicek tidak ada pada depo Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang. Yang kedua, arsip sudah dicek hanya ada berkas pada depo. Yang ketiga, arsip sudah dicek sesuai dengan aslinya pada depo Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang. Dalam pelayanan ini, kendala yang dihadapi petugas arsip adalah
Dalam temu kembali arsip akan terhambat apabila data yang menjadi kata kunci pengguna arsip tidak jelas. Selain itu, arsip yang terdata dalam sistem tidak sesuai dengan yang ada di daftar arsip. Dan beberapa arsip IMB tidak dapat ditemukan karena arsip yang dicari memang tidak pernah diserahkan kepada pihak Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang. Dalam mendukung proses layanan arsip vital izin mendirikan bangunan, sarana dan prasarana yang ada cukup memenuhi standar, yang artinya jika diperbaiki dan ditambah bisa menjadi nilai guna yang baik untuk pemohon maupun petugas dalam proses layanan arsip vital izin mendirikan bangunan. Saran yang bisa saya sampaikan untuk Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Tangerang berdasarkan hasil dari analisis praktik kerja lapangan saya yang saya tulis dalam tugas karya akhir ini adalah bidang kearsipan, seksi pengolahan dan pelayanan kearsipan harus lebih memperhatikan informasi untuk masyarakat dengan membuat dan menginfokan perihal syarat kelengkapan berkas dalam proses permohonan informasi dengan membuat SOP khususnya layanan arsip izin mendirikan bangunan dan membagikannya di laman sosial media untuk kelengkapan berkas agar masyarakat bisa dengan mudah mengaksesnya, mengetahui berkas-berkas apa saja yang harus dipenuhinya. Lalu menambah sistem layanan dengan cara online, agar masyarakat bisa mencari arsip tanpa harus datang dan membawa berkas. Bisa dengan membuka web atau aplikasi, memilih jenis layanan yang dibutuhkan, mengupload kelengkapan berkas, dan mendapatkan informasinya secara langsung tanpa harus datang ke kantor. Lalu menambah sarana dan prasarana penunjang seperti yang dikatakan oleh Ismiatun. Yang pertama, ada buku agenda atau buku tamu yang digunakan untuk mengetahui jumlah pemohon, kebutuhan pemohon sebagai hasil kerja bidang pengolahan dan pelayanan kearsipan. Lalu ada ruang baca arsip yang dibutuhkan dalam proses layanan arsip untuk memenuhi kenyamanan bagi penggunanya. Lalu alat bantu baca arsip, alat yang digunakan untuk penggunaan arsip dalam memanfaatkan arsip jenis khusus seperti alat baca dan monitor. Lalu ada lemari khusus atau loker yang digunakan untuk menyimpan barang dari pengguna arsip dan dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai agar keamanan dari barang-barang pengguna arsip terjamin. Lalu ada ruang transit arsip yang merupakan ruang penyimpanan sementara arsip yang dipinjam dari depo sebelum diserahkan pada pengguna arsip. Lalu ruang khusus yang diperlukan untuk membaca dan melihat arsip bentuk khusus seperti peta, foto, negatif foto, dan arsip non-kertas. Dan yang terakhir, membuat survei kepuasan pelayanan untuk para pemohon setiap selesai melakukan proses layanan. Karena dari survei ini bisa dapat diketahui apa hal yang harus dipertahankan dalam layanan dan apa yang harus diperbaiki. Ini dilakukan guna menunjang kualitas yang ada pada layanan arsip di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang. Berikut daftar pustaka yang penulis gunakan dalam penyusunan tugas karya akhir. Sekian pemaparan tugas karya akhir saya yang berjudul Layanan Arsip Vital Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kota Tangerang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.